Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk mitra dan sahabat Pinti Perempuan Indonesia dimanapun berada. Selamat datang di podcast Pinti Bertandang. Penonton yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan, kali ini kita hadir bertandang di kantor Ibu Dr. Sali Salamah. Beliau adalah Deputi BPKP Bidang Polkamhum PMK sejak 2025. Sebetulnya sebelumnya kami sudah mengenal beliau sebagai Deputi Bidang Akuntansi Negara. Dan sekarang rupanya beliau ini sudah memangku jabatan yang baru, memangku amanah yang baru. Ibu boleh diceritakan secara singkat ya. Waktu dulu Ibu kuliah di STAN sampai dengan S3 ya Bu ya. Kemudian dulu apa yang membuat Ibu jadi sukses seperti sekarang ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Femi, Bu Utami. Selamat pagi atau siang kepada seluruh penonton. Barangkali saya akan banyak bercerita mengenai perjalanan saya. Jadi memang kalau kita melihat ya, pengalaman saya ketika lulus SMA, keinginan saya itu sebetulnya ingin menjadi astronot, Bu. Waduh, luar biasa. Karena pada saat terbang. pada saat itu ada sosok namanya kalau tidak salah Megawati itu ya. Jadi dia memang perempuan yang pada saat itu perempuan Indonesia yang memang dicanangkan untuk bisa terbang dengan pesawat luar angkasa. Nah, itulah akhirnya saya berkeinginan untuk masuk ke astronomi. Terus belok. Namun iya tuh Bu. Jadi saya itu berharap dengan kalau zaman saya dulu itu ada namanya PMDK. PMDK Jadi berharap saya kemudian mengisi PMDK itu pilihan pertamanya Bu ITB astronomi. Waduh. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saya tidak diterima Bu. Gitu. Padahal saya juara 1 nih di SMA-nya gitu kan. SMA di Cirebon ya Bu? Di Bandung. Oh di Bandung bukan Cirebon di SMA ya? 8 Bandung. Wah gitu. luar biasa. Nah itu membuat saya sedikit down Bu. Nah kemudian orang tua saya bilang, oke, kamu nggak mau memilih sendiri, saya pilihkan kata orang tua saya. Akhirnya orang tua saya memilihkan saya untuk mengikuti tes di STAN Bu. Dan UI pada saat itu. Jurusan pun agak berbelok ke farmasi. Bukan agak berbelok banget ya. Banget berbelok. Jadi mulai keinginan terbang, untuk terus terbang iya. sekarang mengurus mendarat di farmasi. Iya, di farmasi. Alhamdulillah dua-duanya keterima Bu. Wah luar biasa. Jadi itulah yang membuat saya lebih apa ya istilahnya down saya itu agak lebih terobati gitu. Tapi akhirnya orang tua saya pun menunjuk kamu masuk STAN saja. Kenapa? Karena gratis Bu. Dulu ya Bu? Iya. Dulu ya Bu. Sampai luar sekarang biasa. pun masih sampai sekarang gratis. Ya. Ya. Nah dari STAN kemudian saya lulus sampai S1 ya. Jadi di sana ada program D3 dan D4 ya. Kemudian saya ditempatkan karena kalau lulusan STAN itu selain gratis Bapak Ibu, STAN itu juga langsung menjadi pegawai negeri gitu. Nah saya ditempatkan di BPKP. Nah setelah di BPKP itulah kemudian saya berkarir Bu. Jadi pengalaman yang dulu itu sebetulnya memacu saya untuk terus bekerja tanpa melihat bahwa kegagalan itu adalah sesuatu hal yang memang perlu dialami oleh manusia. Sukses tertunda. Iya, sukses yang tertunda gitu kan. Jadi terus pada saat satu kesempatan saya bisa bersekolah S2 di Australia. Di Queensland University of Brisbane Brisbane gitu ya Bu ya. Sekolah 2 tahun di sana, kemudian saya
kembali bekerja di BPKP sebagai auditor. Jadi saya sebetulnya lahir di BPKP, Bu. Oh. Ya, jadi berkarir Asli, di BPKP, asli BPKP. asli. Hidup saya itu jadi auditor, Bu. Sampai akhirnya saya berkesempatan juga mengambil S3 dan lulus S3 di Universitas di Lampung, Bu. Gitu. Unila ya, Bu, ya? Unila, ya, Universitas Lampung. Itu pun pada saat posisi saya sebagai kepala perwakilan BPKP di Lampung. Jadi antara karir saya dengan semangat untuk meningkatkan kompetensi dengan sekolah itu terus saya lakukan. Terus jalan. Jadi berjalanan berbarengan. Nah itu Bu Femi, bagaimana sepak terjang dan karir saya ya, di BPKP. Jadi di satu sisi memang karir terus berjalan, tetapi sekolah pun tidak saya hentikan dan alhamdulillah tuh dari S1 sampai S3 didanai oleh negara maupun Ibu punya hutang banyak berarti. Banyak sekali. Jadi memang harus harus mengabdi pada negara. Iya. Negara Luar biasa. itu. Tapi Ibu siap ditempatkan di mana aja Di mana ya, Bu? saja. Paling Luar dekat biasa. ya memang Lampung, Lampung. sih Bu. Memang itu rezeki saya juga barangkali. Padahal BPKP itu ada di 36 provinsi sekarang Betul, Ibu. betul ya. Rezeki ya, anak ya. soleh itu. Rezeki anak soleh, alhamdulillah. Ya. Bu, melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Bu Femi. Ya. Tadi Bu menjelaskan bahwa sekarang sudah pindah deputi. Ya. Barangkali bisa Ibu ceritakan sampai saat ini dari deputi Akuntan negara. ya akuntan negara, kemudian ke Polkambum, Polkambum. PMK. Nah, silahkan Ibu. Baik Bu, sedikit bercerita mengenai karir saya Bapak Ibu. Jadi saya memang seperti yang tadi saya sampaikan, saya lahir sebagai auditor. Ya. Jadi apa yang kami lakukan tentunya kami mengawal akuntabilitas keuangan negara dan juga pembangunan. Makanya disebutnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Karir saya memang seumur-umur ini sebagai auditor Bu, kemudian pada satu titik saya dipindahkan kalau istilah kami itu ke unit dukungan. Ke unit dukungan. Jadi saya menangani mengenai pengembangan pegawai seperti itu. Kemudian juga ke bidang organisasi, bagaimana menyusun suatu organisasi, beban kerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya diamanahkan sebagai kepala perwakilan BPKP Lampung, Bu. Ya memang kami di BPKP itu memiliki 36 perwakilan dan perempuan pun di-appointed juga sebagai kepala perwakilan. Jadi pada saat itu saya di Lampung, kemudian ada kawan saya perempuan itu diamanahkan untuk menjadi kepala perwakilan di Sulawesi Tenggara. Ini sebetulnya suatu tantangan tersendiri bagi kami yang bekerja di BPKP dengan ruang lingkup penugasan yang sangat luas dan juga seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian saya ditarik kembali oleh pimpinan menjadi kepala Biro Keuangan dan kemudian berkarir terus Bu di eselon 2 itu Kepala Biro Sumber Daya Manusia, kemudian juga Kepala Pusdiklatwas. Manajemen ya Bu? Ya, dan juga terakhir itu Kepala Pusdiklatwas BPKP di Ciawi. Oh iya. Ya, nah setelah itu ada proses bidding Bu. Ya. Saya mengikuti bidding untuk calon eselon 1. Nah, kemudian saya diamanahkan untuk menjadi deputi akuntan negara. Nah, menjadi deputi akuntan negara ini udah hampir 5 tahun Bu, saya jalani gitu ya. Berarti lama itu ya? Sudah lama, sehingga kemudian pimpinan mengamanahkan saya ke deputi yang lain, deputi bidang politik, keamanan, dan hukum, pembangunan manusia dan kebudayaan, atau deputi Polkambum PMK. Beda, sangat beda Bu. Karena sebelumnya saya mengawasi akuntabilitas dari BUMN, BUMD, ya, kemudian juga Badan Layanan Umum. Namun sekarang saya mengawasi KL Bu, KL di bidang politik, keamanan, kemudian hukum, budaya, gitu ya, PMK, pembangunan manusia dan kebudayaan. Termasuk ininya Bu Femi yang dulu. Tempatnya Bu Femi. Iya, dan juga tempatnya saya. Jadi kami melakukan pengawasan dan memastikan
bahwa akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang menjadi program kementerian dan lembaga di wilayah saya itu memang betul-betul akuntabel. Seperti itu Bu, dan ya cukup berat tugasnya. Tapi kalau sudah namanya amanah, ya lintas bismillah, KL sih ya Bu. lintas KL, Siap. betul Bu, bismillah kita jalankan seperti itu. Tantangan terberat apa Bu? Mungkin kalau dari sisi tantangan kita ada program pemerintah yang baru barangkali ya Bu ya, yang mungkin agak berbeda dengan era Yang baru itu quick win itu bukan? ya Oh, siap. betul PHTC, program hasil terbaik cepat gitu ya. Jadi mungkin berbeda dengan yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi dengan yang sekarang Pak Prabowo dalam 100 ataupun 1 tahun pertama ini beliau mencanangkan apa yang disebut dengan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Dan kebetulan Bu Tami, Bu Femi, saya karena menangani KL di bidang kesehatan dan pendidikan, jadi ada program-program dari Pak Presiden ya, PHTC tersebut yang menjadi ampuan pengawasan saya ya. Jadi contohnya di bidang kesehatan, Kesehatan kemudian gratis di itu ya, Bu, bidang ya? pendidikan. Ya, jadi PKG atau pendidikan kesehatan gratis, Ya. kemudian juga penanganan TBC Bu. Dan yang ketiga kalau di kesehatan Termasuk stunting bukan Bu? ya, tapi memang stunting bagian dari program tersebut. Dan yang ketiga itu ini Bu, revitalisasi untuk rumah sakit Oh. gitu. Jadi ada rumah sakit yang memang jadi Pak Prabowo ini berharap bahwa rumah sakit yang berada di seluruh Indonesia ini bisa menangani penyakit-penyakit inti seperti jantung gitu, stroke seperti itu. Jadi merubah dari rumah sakit RSUD yang tipe D menjadi tipe C. Nah inilah program yang Berarti sekarang tantangan ini Ibu yang sekarang ini. betul Bu. Itu yang kita kawal terus ya, kita kawal terus, dan ini memang suatu program yang saya rasa perhatian Pak Presiden juga sangat tinggi gitu ya Bu. Itu di bidang kesehatan juga ada di bidang pendidikan Bu. Jadi kalau di bidang pendidikan program PHTC dari Pak Prabowo ini Sekolah rakyat termasuk itu Bu? sekolah rakyat di Iya, Kemensos kebetulan Oh, Bu. siap. Jadi Kemensos itu Bukan diambil oleh ampuan Ibu. saya, tapi memang karena programnya berkaitan dengan pembangunan manusia, tentunya juga menjadi covering saya. Ada juga sekolah revitalisasi sekolah Bu. Jadi sekolah-sekolah yang memang Udah memiliki jelek-jelek kelas yang gitu. sudah jelek, sudah rusak segala macam, itu juga menjadi perhatian beliau di dalam program tersebut. Kemudian juga ada digitalisasi pembelajaran. Jadi smart board yang mungkin ibu-ibu juga mengetahui bagaimana Pak Presiden ikutan Kemarin duduk itu di ya. situ ya, Iya. sebagai murid lah Murid, istilahnya ya, ya, betul. melihat bagaimana pengajar itu bisa memanfaatkan smart board tersebut. Nah ini juga kalau ibu mendengar PHTC yang terakhir itu sugar. Jadi sekolah unggulan Bu, Oh, iya, betul. yang sangat berharap Pak Presiden tuh inginnya lulusan-lulusan SMA-nya orang Indonesia atau masyarakat Indonesia ini bisa sekolah di 100 universitas terkenal Unggulan di itu ya. dunia, ya. Siap. Inilah Insya Allah, program-program mudah-mudahan. yang kami kawal Bu, dan menurut saya hampir konsentrasi kami itu ya di situ Bu, dalam pengawalan ini gitu ya. PHTC itu tadi, Bu, ya? tersebut, Meningkatkan betul. kualitas SDM ya Bu. Kualitas sumber daya manusia. Yang penting betul, memastikan Dari generasi emas segitu banyak 2045 yang paling ya. bermasalah apa Ibu? Sebetulnya kalau kita melihat ya dari hasil pengawasan, POAK itu menjadi penting ya Bu. Planningnya harus terbangun Matang. dengan baik Ya. gitu ya. Kemudian karena ini program ini akan menyangkut lintas sektoral. Mungkin ini juga salah satu kendala yang di lapangan juga perlu menjadi penanganan tersendiri ya Bu ya. Kemudian actuating pelaksanaannya Bu. Ini Ya. kan sebenarnya konsep manajemen. Ya, Pelaksanaannya ini harus kita monitor benar gitu. Jangan Wah, sampai ya, Bu, ya. terdeliver tapi tidak termanfaatkan gitu. Dan yang terakhir tentunya controlling. Ya. Pengawasannya. Nah, inilah yang kami bekerja bersama-sama Bu. Pelaksanaan tidak bisa berdiri sendiri Bu. Dalam prakteknya kami menyebut ada yang disebut dengan Fantastic Four Bu. Jadi di situ ada kawan-kawan dari KSP yang melakukan monitoring,
dari Kemenko PMK Bu juga melakukan monitoring dari instansi yang memiliki program. Ada tugas tumpang tindih tidak Bu kalau Tidak. seperti itu? Dengan kita duduk bersama Bu dalam rapat-rapat yang diselenggarakan secara rutin tuh hampir mingguan Bu. Jadi kayak minum obat sebetulnya. Ya, Saya 3 kali mengikuti sehari. rapat, iya. Saya mengikuti rapat tersebut itu harapannya malah tidak terjadi tumpang tindih, tapi masing-masing pihak akan saling membantu. Menguatkan. Dan apabila terjadi bottlenecking, nah disitulah kita hadir untuk bisa sama-sama menyelesaikan. Betul, setuju. Jadi Fantastic Four itu menurut saya sangat efektif. Jadi kalau nanti misalkan kita membutuhkan, contohnya seperti ini Bu, kalau kita berbicara sekolah unggulan, itu kan membangun sekolah Bu 20 hektar. Ya. Dibutuhkan lahan gitu kan. Nah ini dibutuhkan Kolaborasi. kolaborasi dari Kementerian ATR BPN Bu, supaya lahannya itu bersertifikat seperti itu. Nah ini kita undang mereka. Tidak seperti bermasalah. itu. Ya Tanahnya supaya di tidak kemudian hari. bermasalah dan memang semuanya bisa karena program tersebut melibatkan kepala daerah menyediakan lahan itu harus dialihkan ke Kementerian Dikti Sains seperti itu. Jadi kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam mengawal program-program Pak Presiden ini sepertinya hukumnya jadi wajib. Karena kalau kita jalan sendiri-sendiri ini akhirnya banyak sekali kendala yang kita temui di lapangan. Seperti itu. Bu izin terkait dengan PHTC ini, Iya. seberapa masyarakat memahami Bu? Jadi kalau Kan masyarakat penerima ya, manfaat ini. betul Bu. Jadi memang kalau di dalam kepemimpinan Pak Presiden itu ada satu unit, saya lupa namanya, tapi yang memang juru Bukan bicara KSP. Presiden. Oh. Juru bicara. Itu ada. Nah itulah ketika program ini sudah mendekati akan di launching. Nah, mereka masuk untuk mengikuti rapat-rapat dengan kami sehingga memahami bagaimana progresnya dan pada saat tertentu itu akan di launching atau dilaksanakan seperti itu. Tapi di awal kita merencanakan itu memang kita belum melibatkan mereka Bu. Tetapi pada satu titik program sudah siap, sudah settle, mereka kita ajak ya oleh KSP. Memang leadernya ini kalau tidak Menko PMK Bu, KSP nih. KSP. Jadi kami akan hadir di situ untuk sebetulnya. Yang penting tidak ada Mudah-mudahan duplikasi ya. tugas Bu. Ya, jadi memang selain pemilik program Bu, seperti kalau kesehatan tentunya di Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Dikti Sains. Nah mereka itulah juga memiliki media-media untuk mensosialisasikan. Tetapi memang ini ada satu poin penting juga Bu. Jadi di rapat kami pun membahas supaya informasi yang disampaikan pada masyarakat itu satu informasi yang sama. Sehingga kita melibatkan juga juru bicara yang dari Presiden tersebut. Nah, seperti itu Bu. Semua informasi dari tempat Ibu berarti? Tidak, dari kementerian terkait. Masing-masing. Iya, kementerian pengampu program tersebut. Luar biasa tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bu Sali berkenaan dengan tadi pendidikan beliau dan juga tadi perjalanan karir beliau sampai dengan saat ini menunjukkan betapa perempuan itu gigih menjalankan cita-citanya dan juga menjalankan apa yang menjadi menjemput cita-cita dan yang menjadi amanahnya tentu saja ya. Dan kemudian kita bisa lihat tadi sekilas bagaimana kepemimpinan beliau ini ya di kantor. Kalau di kantor galak nggak sih Bu? Ya, Tanyanya sama stafnya. lumayan lah Bu. Lumayan galak ya, disiplin Cerewet, tentunya yang ya. pasti cerewet, Bu. Oh, cerewet. Memang perempuan harus cerewet Bu, supaya pekerjaan cepat selesai. Betul. Nah, kemudian menurut Ibu, Ya. budaya kerja seperti apa yang dibangun ya di instansi pemerintah dan juga di masyarakat khususnya bagi generasi muda itu sendiri? Ya, terima kasih Bu Femi. Memang poin penting ya, ini saya belajar dari diri saya sendiri ya. Jadi memang kerja keras itu nggak bisa lepas gitu ya kalau kita ingin berkarir mencapai suatu posisi-posisi tertentu ya gitu ya. Kalau istilah sekarang itu ada orang menyebutnya selain kerja keras ya kerja cerdas. Iya. Nah, seperti itu. Di sisi lain tidak boleh, saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan Bu, tidak pernah kita berhenti untuk belajar.
Gitu. Ini Betul juga sekali. kunci Peningkatan yang kedua. kompetensi ya Bu ya. Betul, peningkatan kompetensi. Saya rasa kalau seperti Itu dari ibu sendiri apa dari orang tua atau mungkin dari lingkungan terdekat begitu? sebetulnya memang orang tua saya juga ya istilahnya itu anak-anak itu diberikan kesempatan untuk terus apa istilahnya meningkatkan kompetensi dengan sekolah setinggi-tingginya seperti itu ya Bu. Nah ini kalau tadi flashback tadi yang saya cerita mungkin di keluarga besar kami itu baru saya yang sekolah di luar negeri Bu. Wah, luar biasa. Semuanya programnya beasiswa ya Bu Iya, ya? dan Beasiswa itu, dari negara. ternyata memberikan inspirasi bagi bukan kawan-kawan, sebetulnya saudara-saudara saya dan keluarga besar saya gitu kan. Jadi beberapa itu sekarang malah mendorong anak-anaknya untuk sekolah ke luar negeri dan tentunya kita menyampaikan informasi apa sih yang harus disiapkan. Nah, untuk generasi muda saya rasa tadi selain meningkatkan kompetensi, kalau di dalam suatu instansi saya selalu menyampaikan Bu untuk menjadi good follower Bu. Jadi biar bagaimanapun ya, good follower itu kan tidak berarti bahwa seseorang itu harus manut saja pada pimpinannya, tidak. Tetapi dia harus bisa mendeliver apa yang menjadi keinginan ataupun tugas-tugas dari pimpinan. Nah itulah yang terus saya sampaikan. Pernah memang satu pimpinan saya menyampaikan seperti ini Bu, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi Bagi yang lain. anak-anak muda gitu ya. Kalau memberikan tugas kepada Sally, ya dia selalu nyebutnya Sally kan ya Bu ya, itu tugasnya A sampai C, nanti dia akan mengerjakannya sampai Z. Nah, luar biasa itu. Barangkali Ya, ini ya. bisa juga menjadi inspirasi kawan-kawan bahwa melaksanakan tugas menjadi good follower itu sebetulnya kita menunjukkan kualitas dan juga prestasi kerja kita untuk bisa bekerja lebih maksimal lagi. Nah itu barangkali pesan-pesan juga kepada generasi muda Bu ya. Jadi Termasuk yang perempuan ya Bu? termasuk yang perempuan, jangan istilahnya kalau orang Sunda bilang mah mutungan Bu. Nah, ya, mutungan ya. itu apa? Ngambek gitu Ngambek, ya Bu ya. iya, iya. Punya pimpinan galak sekali, langsung dia nggak mau bekerja. Nah itu barangkali juga harus di apa ya? Anak-anak Hilangkan muda itu sifat harus itu. dihilangkan sifat tersebut. Bu Sal ini kan juga sebagai Presidium PIMTI ya Bu Oh ya, iya, di tahun iya. Dengan Bu 2000. Tami. Ya, Ya. dengan Ibu dari mulai 2021 Ya. sampai dengan 2024 Ya, bersama-sama ya. menjadi Ya. Presidium PIMTI. Iya, iya, iya. Waktu itu gimana Bu perasaannya menjadi Presidium PIMTI? Iya, ini mungkin suatu hal yang luar biasa ya. Diamanahkan dan dipercaya oleh kawan-kawan di pimpinan tinggi madya eselon 1 gitu ya. Bu Tami juga saya banyak belajar sebetulnya dari Bu Tami nih Bu, bagaimana menjadi leader yang baik, bisa membayangkan kami sesama eselon 1 ya Bu Tami ya, harus bisa menggerakkan, programnya harus jalan seperti itu. Nah ini juga suatu tantangan yang luar biasa. Nah tentunya apa yang saya lakukan, intinya adalah kita harus mau dalam tanda petik berkorban. Berkorban waktu, berkorban upaya, berkorban tenaga, seperti itu ya Bu ya. Karena kan sama semua sebetulnya sehari ini ya 24 jam waktu kita gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa berkomitmen tinggi untuk menjalankan program-program kita, itu saya rasa pentingnya kita telah diamanahkan menjadi satu pimpinan di suatu organisasi. Dan bagi saya Bu Femi, organisasi seperti PIMTI ini sangat-sangat luar biasa. Kita memiliki potensi dengan keahlian masing-masing ibu-ibu perempuan ini ya. Perempuan-perempuan ini dengan keahliannya masing-masing itu sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai leader, kawan-kawan itu bukan sebagai bawahan. Ini agak berbeda Bu Tami ya, dengan kalau saya sebagai deputi, ya anggota saya bawahan saya kan Bu. Tetapi di dalam PIMTI tidak seperti itu. Beliau-beliau adalah mitra-mitra kita yang bagaimana dengan kemampuan kita bisa dalam tanda petik memanfaatkan
potensi yang ada sehingga kita bisa menunjukkan bahwa PIMTI ini memang bermanfaat bagi masyarakat. Itu Bu, jadi yang penting komitmen dan kita mau berkorban, saya rasa itulah. Dan insya Allah sih kalau berkorbannya hal yang baik akan diberkahi ya. Betul. Amin. Seperti itu. Dan menurut Bu Sali sendiri, sekarang ini bagaimana sih kepemimpinan perempuan di Indonesia? Apakah sudah cukup banyak? Apakah kurang banyak? Dan bagaimana ke depannya ini kepemimpinan perempuan di Indonesia? Terima kasih Bu Femi, barangkali saya akan lebih concern ke sektor publik barangkali ya Bu ya. Jadi PIMTI juga bekerja sama dengan Prospera waktu itu ya Bu Tami betul. Kita telah melakukan kajian. Prospera barangkali bisa dijelasin. Ya, Prospera itu salah satu konsultan dari Australia yang memang bergerak di bidang penelitian mengenai perempuan gitu ya. Dan memang kalau kita berbicara di kementerian ataupun lembaga, Bu Tami, Bu Femi, ada yang disebut dengan glass ceiling ya. Jadi itu fenomena di mana perempuan memiliki kompetensi, tetapi ada hambatan-hambatan yang memang mereka alami gitu ya. Apalagi perempuan ada hambatan domestik, punya suami, punya anak gitu ya. Dharma wanita. Kemudian juga di kantor kita harus punya tanda petik juga persaingan dengan laki-laki seperti itu ya. Nah, ini menurut saya yang harus kita dorong terus ya supaya hambatan-hambatan itu terminimalisir. Tapi Bu Femi, Bu Tami, barangkali ini saya mencoba, barangkali ini ya, ada satu hal yang menurut saya poin penting ya, ketika kita berada dalam satu posisi pimpinan perempuan, ada kesempatan, ada peluang kita untuk menarik perempuan-perempuan juga untuk menjadi pemimpin. Nah ini barangkali juga bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu pimpinan ya, di kementerian, lembaga ataupun Pemda. Ini kesempatan kita sebetulnya bagaimana kita bisa mendorong perempuan-perempuan yang beraktivitas di kementerian atau lembaga untuk terus maju, dan pada titik kesempatan tertentu kita beri dia kesempatan untuk menduduki posisi-posisi tertentu. Nah ini saya rasa dorongan kita sesuai dengan kompetensinya tentunya ya. Dan saya rasa ini kesempatan kita Bu, ketika kita memiliki kewenangan ya, dan kita tahu bahwa perempuan itu juga memiliki kompetensi yang mumpuni, itu kita bisa mendorong mereka untuk terus berkarir. Saya rasa itu sangat penting Bu ya di kementerian dan lembaga terkait seperti itu. Jadi perempuan pun juga harus termotivasi ya Bu ya untuk terus maju, karena banyak pimpinan-pimpinan perempuan juga mengharapkan perempuan-perempuan untuk maju ya. Nah kemudian Bu, sebentar lagi kita akan merayakan untuk memperingati hari ulang tahun PIMTI. Nah ini harapan Ibu untuk PIMTI ke depan bagaimana? Terima kasih Bu Femi, tentunya ini organisasi yang sangat luar biasa. Foundernya Bu Tami dan kawan-kawan ya. Saya rasa PIMTI ini akan menjadi suatu organisasi yang hadir ya, baik itu untuk kepentingan perempuan di kementerian maupun lembaga, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Karena banyak sekali Bu, saya rasa program-program yang bisa diusung, digerakkan, dikolaborasikan dengan PIMTI, membantu masyarakat-masyarakat, utamanya perempuan, baik dari sisi perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Itu harapan ke depan kita. Luar biasa, mudah-mudahan PIMTI bisa semakin memberikan manfaat bagi masyarakat ya Ibu ya. Amin. Ya, amin. Bu Tami, masih ada lagi yang mau ditanyakan kepada beliau? Barangkali sudah cukup komprehensif. Ya. Cuma ini tadi dari astronot muter jadi dari astronot muter jadi. Barangkali justru karena ilmu itu beliau memandang sesuatu tuh pakai helikopter view ya. Gitu. Jadi Bu Sali, terima kasih. Kami sudah diberi kesempatan bertandang ke kantor BPKP, ke tempat Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk generasi muda, khususnya lagi untuk perempuan-perempuan Indonesia. Terakhir Ibu mungkin bisa memberikan closing statement, memberikan masukan kepada generasi muda kita, khususnya kepada perempuan.
Terima kasih Bu Femi, Bu Tami. Saya mengajak perempuan-perempuan Indonesia, baik generasi khususnya barangkali ya, generasi muda, hayo terus berkarya. Hayo terus memberikan manfaat, utamanya buat kalian semua, keluarga kalian, dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus hadir dan tentunya juga kita harus bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Sali, terima kasih para penonton, mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, kita punya yel PIMTI ya. Kita punya yel PIMTI. Healthy, happy, PIMTI. Terima kasih.